Karena terlalu besar kandungan dan berbahaya juga. Lalu si istri itu tahu suaminya ini siapa. Belum menikah saja sudah paksa-paksa aku. Suamiku itu orang yang gak tahan kalau gak makan seks. Istri mulai was-was. Aduh, jangan-jangan dia adalah perempuan lain. Karena aku gak bisa melayani dia. Karena dulu dia begitu dengan aku. Dengan adik-adikku, demi nama Yesus, hormati hukum perkawinan. Jangan ada seks sebelum diberkati. Katakan amin. Akhirnya rumah tangga berantakan. Anak pertama belum lahir. Suami gak berbuat apa-apa. Ternyata dicurigai terus. Ayo jujur, kalau kita gak berbuat tapi diawasi terus, apa-apa diperiksa karena curiga, jangan-jangan suami dengan perempuan lain. Apa enggak jengkel suami digitukan oleh istrinya padahal tidak berbuat? Karena istri enggak percaya, inilah jahatnya setan. Ya sudah, kalau kamu enggak percaya, aku akan kerjakan ini. Kamu mau apa sekarang? Ribut, anak pertama belum lahir sudah. Kira-kira setuju urutan setan ini bekerja dalam keluarga saudara? Walaupun engkau menikah adik-adikku, kalau engkau berhubungan seks, bertobatlah malam ini dan jangan kau ulangi lagi dalam nama Yesus. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Dengar, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang begitu jelas bicara tentang seks. Tidak ada buku lain. Maka itu saya bisa khotbah tentang seks lewat Alkitab saja. Nggak usah pakai buku-buku yang lain. Jawabannya bukan di buku lain, tapi di Alkitab juga. Mari lihat ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 16. Begini kata Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan? Saya nggak mau pakai kata perempuan di sini karena zaman sekarang pelacur laki-laki juga sudah banyak. Benar saudara, di kota-kota besar sudah banyak pelacur laki-laki. Ingat, garis bawahi kata mengikatkan diri. Itu artinya hubungan seks. Jadi begini, saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya berhubungan seks pada yang bukan istri atau suaminya menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata firman, keduanya akan menjadi apa? Satu daging. Teman saya ngerti bahasa aslinya menerangkan kepada saya apa itu arti satu daging. Nah di sini ketahuan mengapa semua dosa lain yang dikerjakan oleh manusia terjadi di luar dirinya. Mengapa hanya dosa seks yang terjadi dalam diri orang itu dan merusak diri orang itu? Karena ini jawabannya. Menjadi satu daging itu seperti roti. Kalau saudara makan roti, makan kue, itu kan campuran berapa macam bahan? Paling tidak itu 5. Tepung, mentega, gula, telur, vanili. Paling tidak itu 5 bahan dicampur jadi satu. Begitu 5 bahan ini jadi kue, bisa tidak kita memisahkan mana vanili, mana telur, mana gula, mana tepung, mana mentega? Bisa atau tidak? Tidak. Nah itu menjadi satu daging. Jadi kalau suami istri melakukan itu baik, berarti dua orang itu makin menyatu. Rohnya makin menyatu, jiwanya makin menyatu, tubuh makin menyatu. Maka itu kenapa banyak orang berkata kalau jodoh itu kenapa mukanya bisa mirip. Betul, pernah dengar orang-orang tua berkata seperti itu. Mirip itu karena menyatu semuanya. Nah, nas ini, firman ini berlaku untuk semua jenis hubungan seks, baik yang kudus maupun yang berzina. Sama akibatnya, yaitu dua orang itu menyatu. Saya beri contoh, dengarkan. Kalau ada laki-laki namanya si A, dia berzina dengan si B, jelas bukan istrinya.
maka A, B itu menyatu semuanya, sehingga A itu nggak utuh A lagi, B itu nggak utuh B lagi. Karena dalam diri A ada B, dalam diri B ada A, dalam rohnya A ada B, dalam rohnya B ada A, dalam rohnya, dalam jiwanya A ada jiwanya B, dalam jiwanya B ada jiwanya A, dalam tubuhnya A ada tubuhnya B, dalam tubuhnya B ada tubuhnya A. Lalu mereka pisah, memang bukan suami istri. Si A ke kota lain, si B ke kota lain. Si A ketemu si C di kota lain, si B ketemu si D di kota lain. Mereka berzina lagi. Si A dengan si C, si B dengan si D. Jangan tertawa dalam nama Yesus. Ini serius, jangan tertawa. Kalau A, B, C, D ini baru sekali-sekali semua berhubungan seks, maka A menyatu dengan C, berarti dalam hidup A, roh jiwa tubuhnya ada berapa orang? 3. Karena A sudah menyatu dengan B, sekarang tambah C. Betul? Lah si B, si C, walaupun belum pernah berzina dengan orang lain, tapi baru berzina dengan si A pertama kali, juga si C langsung kecampur dengan 3 pribadi. Si A ada di dalam si C, si B juga dalam si C. Begitu pula si B. Kalau D itu nggak pernah berhubungan sama orang lain, baru pertama kali itu, maka dalam tubuh B ada 3 orang lagi, A, B, D. Dalam diri D ada 3 orang juga, D, B, A. Saya terbuka dengan tidak ada buku yang menulis ini. Saya belum pernah baca buku rohani apapun yang menulis masalah seks. Maka itu ketika saya teliti perjanjian lama, mengapa setiap kali orang Israel berzina selalu ada hukum yang berkata, kamu tidak bisa mengasihi Tuhan Yahwehmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap tubuhmu, segenap jiwamu. Saya heran, kenapa kalau di perjanjian lama ada orang yang berzina hukumnya pasti begini. Padahal Papa minta kita mengasihi dia dengan sebulat-bulat hati, hidup, roh, jiwa, tubuh kita semua. Ternyata ini hukumnya, saudara. Maka itu siapa yang berzina itu merusak dirinya sendiri. Akhirnya berapa banyak orang-orang tua kesulitan menghadapi anak-anaknya. Kalau punya anak lebih dari 1, maka seringkali orang tua berkata begini, walaupun tidak semua, heran anak kami yang kedua ini seperti siapa? Kakek neneknya gak ada yang seperti itu, bapak ibunya pun gak seperti itu. Hai orang tua, jangan salahkan anak itu. Periksa diri kita sebelum menikah, sebelum anak itu jadi dalam kandungan. Dengan siapa kita pernah tidur, maka kelakuan karakter orang-orang itu. Tolong yang di tengah situ berhenti, jangan bicara, ini serius. Karena orang-orang itu sudah menyatu dengan diri kita, lalu menyatu jadi anak kita. Betapa hebatnya Alkitab ini, saudara. Saya ulangi lagi, satu-satunya buku yang bicara tentang seks begitu jelas. Jadi kalau kita berzina, kita tidak bisa diselamatkan, karena tidak utuh lagi roh jiwa tubuh kita, kecuali kita bertobat. Laki-laki yang pernah meniduri perempuan atau pacarmu dan kau tinggal, bertobat, minta ampun, dan kalau bisa kau cari perempuan itu dan minta maaf. Kalau tidak bisa ketemu entah di mana dia, berjanjilah laki-laki untuk hidupmu benar dan jagailah adik-adik perempuanmu dimanapun kau ketemu anak-anak perempuan, dan jangan kau rusak lagi. Itu cara yang Tuhan tunjukkan. Lalu hal yang paling mendasar, saudara, mengapa Tuhan benci perzinahan? Sampai perzinahan disebutkan hanya itu yang merusak tubuh, yang lain tidak.